Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Oktaviani Eka Putri, mahasiswi Prodi PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya di sini membuat video pembelajaran mata kuliah pendidikan IPS SD. Kali ini saya akan membahas tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pertama, saya di sini akan membahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, bom atom meledak tepat di kota Hiroshima, Jepang. Kala itu, Jepang merupakan satu di antara negara yang menjajah Indonesia. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki. Peristiwa tersebut membuat Jepang mengakui kekalahannya kepada Amerika Serikat. Jepang menyerah kepada sekutu secara resmi pada 14 Agustus 1945. Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda pun mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh Jepang. Adapun pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Kala itu yang membacakan isi dari proklamasi kemerdekaan adalah Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bunyi teks proklamasi sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka merah putih oleh Lativendra Dingrat dan Suhut Sastrokusumo. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tak hanya sekedar pengakuan bebasnya Indonesia dari tangan penjajah, namun menjadi awal Indonesia untuk tumbuh, berkembang, dan menyambut kemajuan. Secara lebih rinci, makna dari proklamasi sebagai berikut. Yang pertama adalah lahirnya NKRI. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, segera mungkin wilayah jajahan Hindia Belanda diakui sebagai NKRI. Proklamasi menjadi tanda lahirnya sebuah negara di mana konstitusi pemerintahan dan wilayah disahkan setelahnya. 2. Kemerdekaan secara de facto. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bentuk pernyataan de facto bahwa Indonesia sudah bebas dan merdeka. De facto merupakan istilah yang berarti kenyataan atau fakta. Ini berarti bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan dibuktikan secara nyata. Proklamasi menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto, Indonesia kemudian mendapatkan
mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum tentang status kemerdekaannya. 3. Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi akhir dari penderitaan akibat penjajahan. 4. Awal perjuangan baru. Proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia menentukan nasibnya yang besar. Dengan merdeka, Indonesia punya tantangan baru untuk membangun dan mesejahterakan bangsanya. Setelah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tak begitu saja usai. Masih banyak visi yang harus dijalankan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. 5. Bentuk kedaulatan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah sebagai bentuk Indonesia yang lebih berdaulat. Dengan menyatakan kemerdekaan, Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajah manapun. Proklamasi sebagai dasar bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa upaya pemerintah mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, siap sedia membela tanah air. Yang kedua, keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar. Yang ketiga, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Yang kelima, menolak campur tangan atau intervensi asing. Berikut tabel upaya mempertahankan NKRI. Sikap cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap cinta tanah air adalah melestarikan budaya bangsa, membeli produk dalam negeri, mengikuti segala kegiatan saat 17 Agustus. Perilaku yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan, yaitu menolong siapa saja tanpa membela suku, berteman dengan siapa saja, ikut kegiatan gotong royong kampung. Perilaku yang mencerminkan sikap rela berkorban. Yang pertama adalah siap membela negara ketika dibutuhkan. Yang kedua, mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mematuhi tata tertib yang berlaku. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum tertuang dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera tidak hanya dilakukan negara, melainkan juga sesama warga negara Indonesia. Beberapa upaya kebangsaan menuju masyarakat sejahtera diantaranya yang pertama, bersikap toleransi antar warga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, kita harus saling menghargai perbedaan dan tidak saling menghina atau membanding-bandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai dengan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan berarti kita harus bersaing, namun harus bersatu agar menjadi negara yang lebih kuat. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja. Yang keempat adalah menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Yang kelima adalah menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang nyaman agar masyarakat dengan mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Yang keenam adalah taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan. Yang ketujuh, membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan kurang. Sebagai makhluk sosial, manusia menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab kepada anggota masyarakat lainnya. Berikut beberapa tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu yang pertama, memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang kedua, memelihara ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Yang tiga, meningkatkan rasa solidaritas sesama masyarakat. Yang keempat, menghapus tindakan diskriminasi. Sekian materi dari saya.
Jadikan perbedaan sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna. Dan janganlah menjadikan sebuah perbedaan sebagai kesombongan akan rasa paling benar dan berpikir bertindak karena perbedaanlah yang mengakibatkan perpecahan yang membuat bangsa dan negara melemah. Merdeka Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.